kalian kepikiran kenapa kita bisa mengangkat lengan seperti ini? Kelihatannya gampang bukan? Apalagi kita sering ngelakuin ini setiap hari loh, tanpa sadar. Misalnya kayak mengambil barang di tempat yang tinggi, saat menyapa teman, dan saat menjawab pertanyaan di kelas. Tapi tahu nggak sih kalian, gerakan sederhana ini ternyata melibatkan beberapa otot, tulang, dan sendi yang saling bekerja sama seperti sebuah tim. Hari ini kita akan membongkar rahasia bagaimana tubuh kita bisa mengangkat lengan ke samping melalui gerakan yang disebut abduksi bahu. Abduksi bahu adalah gerakan ketika lengan menjauhi garis tengah tubuh. Perhatikan baik-baik. Seperti ini. Ketika lengan saya bergerak ke samping seperti ini, sebenarnya bukan hanya lengan yang bergerak loh, tapi di dalam tubuh ada tulang, otot, dan sendi yang bekerja keras secara bersamaan. Bayangkan satu tim sepak bola. Jika ada satu pemain yang tidak bekerja dengan baik, maka seluruh permainan akan terganggu. Begitu juga dengan tubuh kita. Sekarang mari kita lihat pemain pertama dalam tim ini, yaitu tulang. Tulang pertama adalah clavikula atau tulang selangka. Tulang ini berada tepat di bawah leher dan berfungsi sebagai penghubung antara lengan dengan tubuh. Kalau tidak ada tulang selangka, gerakan bahu kita akan jauh lebih terbatas. Pemain kedua adalah scapula atau tulang belikat. Tulang ini berada di belakang dada dan menjadi tempat melekatnya banyak otot-otot penting. Scapula juga ikut bergerak saat kita mengangkat lengan. Pemain ketiga yaitu humerus, yaitu tulang yang berada di lengan atas. Inilah tulang yang benar-benar bergerak naik ketika kita melakukan abduksi. Jadi, saat kalian mengangkat tangan, humerus berputar dan bergerak terhadap scapula. Nah, sekarang masuk ke bagian yang penting nih, yaitu otot. Kalau tulang adalah kerangka bangunan, maka otot adalah mesin penggeraknya. Otot pertama yang paling terkenal adalah musculus deltoidus. Nah, bagian bahu yang bulat ini dibentuk oleh otot deltoid. Ketika kalian mengangkat tangan ke samping, deltoid berkontraksi dan menarik tulang humerus ke atas. Bisa dibilang, deltoid adalah bintang utama dalam gerakan ini. Tapi ternyata, deltoid tidak bekerja secara sendirian loh. Sebelum deltoid mengambil alih, ada otot kecil yang bernama supraspinatus. Walaupun ukurannya kecil, perannya sangat besar loh. Supraspinatus membantu memulai gerakan mengangkat lengan dari posisi awal. Setelah lengan semakin tinggi, ada dua otot lain yang ikut membantu, yaitu trapezius dan serratus anterior. Bayangkan, saat kalian mengangkat koper berat ke rak atas, bukan hanya lengan atas yang bergerak, tulang belikat juga ikut berputar loh. Gerakan tulang belikat ini dibantu oleh trapezius dan serratus anterior. Jadi sebenarnya kita mengangkat tangan yang bergerak bukan hanya lengan, tapi juga bahu secara keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, gimana tulang-tulang ini bisa bergerak ya? Jadi, jawabannya adalah karena adanya sendi atau artikulasi. Sendi utama dalam gerakan ini adalah glenohumeral joint. Sendi ini mempertemukan kepala humerus dengan scapula. Bentuknya mirip bola yang masuk ke dalam mangkuk. Karena bentuknya seperti itu, bahu menjadi sendi yang memiliki gerakan paling luas di tubuh manusia. Tetapi kebebasan bergerak ini juga membuat bahu lebih rentan mengalami cedera dibanding sendi yang lainnya. Kemudian ada acromioclavicular joint dan sternoclavicular joint. Kedua sendi ini membantu pergerakan clavikula dan scapula hingga lengan terangkat lebih tinggi. Jadi, setiap kalian mengangkat kedua lengan kalian seperti ini, sebenarnya yang terjadi kerjasama yang luar biasa antara tiga tulang utama, beberapa otot penting, dan berbagai sendi bahu. Tanpa kita sadari, tubuh melakukan koordinasi yang sangat kompleks hanya untuk satu gerakan yang sederhana. Itulah mengapa anatomi manusia sangat menakjubkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video edukasi anatomi selanjutnya. Bye-bye.